Halo adik-adik, gimana kabar kalian minggu ini? Nah, kembali lagi bersama Koko Obay di sekolah minggu ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, aku pengen nanya nih, kalian gimana kabarnya? Apakah kalian sudah minggu ini rajin berdoa dan baca Alkitab? Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian belum, usahakan minggu depan rajin-rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, kita mulai dulu dari satu ayat teman-teman. Nanti juga kebiasaan. Kita terus latih sampai kita bisa baca Alkitab rajin tiap hari. Karena berdoa adalah berbicara dengan Tuhan dan baca firman adalah mendengarkan hati dan suara Tuhan. Nah, teman-teman, begitu saja. Marilah kita masuk ke ibadah kita ya, teman-teman. Nah, kita akan menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita menyanyikan lebih semangat ya teman-teman, adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan sekali lagi. Nah, lagu yang ingin kita nyanyikan adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Mari kita nyanyikan bersama-sama teman-teman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum masuk ke firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah agar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Kakak John bisa tersampaikan kepada mereka Tuhan. Dan mereka bisa mendengarkan firman itu dengan baik dan bertumbuh subur di hati mereka. Kelak supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, mari adik-adik sebelum kita menerangkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga firman-Mu ini bisa bermanfaat buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik buka kitab kita di Kejadian 4 ayat yang kedua. Kejadian 4 ayat yang kedua. Kakak jangan bacain dari sini ya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebagian korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, itulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nut di sebelah timur Eden. Jadi sini
kakak ingin sharing tentang jangan iri hati. Kakak akan ingin sharing tentang jangan iri hati adik-adik. Jangan seperti Kain yang iri hati kepada Habel. Karena persembahan Habel itu indah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu Kain hanya mempersembahkan hartanya setengah. Sedangkan Habel persembahkannya semua yang Habel punya. Lalu Tuhan tahu perbuatan Kain, maka Tuhan mengindahkan persembahan dari Habel. Lalu Kain marah, lalu Kain membunuh Habel. Nah, adik-adik, mesti kita ambil dari cerita Kain dan Habel adalah kita tidak boleh iri kepada orang lain apabila orang itu adalah saudara kandung kita sendiri. Misalnya kita punya adik, lalu adiknya dibelikan game sama mama papa kalian, terus kamu marah, padahal kamu tahu adik kamu lebih rajin daripada kamu. Makanya orang tua kamu membelikan hadiah untuk adik kamu. Terus kamu iri melihat adik kamu. Terus kamu jadi marah-marah sama mama papa dan adik kamu. Karena kamu ngerasa tidak adil, padahal orang tua kamu tahu mana yang diperlukan adik kamu dan mana yang diperlukan kamu. Jadi kakak ingin mengajarkan kalian jangan iri kepada siapapun. Karena dari itu banyak banget efeknya seperti Kain dan Habel. Karena Kain iri kepada Habel, efeknya Habel meninggal karena dibunuh oleh Kain. Nah, adik-adik, jadi kita tuh nggak boleh iri kepada siapapun, mau saudara kita, teman kita. Nah, jadi firman ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa, doa tutup. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang iri hati Tuhan. Semoga anak-anak-Mu ini Tuhan yang enggak iri hati kepada saudara-saudaranya Tuhan maupun temannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, dadah adik-adik. Hai adik-adik, bagaimana tadi firmannya? Seru kan? Nah, sekarang Kak Fresly ingin memberikan kuis. Disimak ya adik-adik. Nomor 1. Firman tadi diambil dari ayat. Diulang ya. Firman tadi diambil dari ayat. Nomor 2. Siapakah nama kakak dari Habel? Diulang ya. Siapakah nama kakak dari Habel? Nomor 3. Persembahan siapakah yang diterima oleh Tuhan? Diulang. Persembahan siapakah yang diterima oleh Tuhan? Nomor 4. Apa yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Apa yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Nomor 5. Siapakah orang tua dari Kain dan Habel? Siapakah orang tua dari Kain dan Habel? Nah adik-adik, segitu dulu ya. Nah, jawaban adik-adik bisa dikirim seperti biasa ke kakak-kakak Teens atau ke Aunty Vivi atau Denny. Dadah! Nah, adik-adik, sebelum menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini, kakak ingin mengingatkan tentang 5M. Apa aja itu? 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. 3. Memakai masker. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Nah, dengan adik-adik mematuhi itu, adik-adik bisa terhindar dari COVID-19. Segitu dulu ya adik-adik. Dadah!